Jadi orang timur ubah menjadi, daripada tengah badeka kau musuh, lebih tengah jauh kau sayang. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat bertemu lagi lewat mimbar UBB Gemit pada pagi ini. Kita akan merenungkan bersama-sama bacaan Alkitab yang menjadi bacaan untuk Gemit lewat mimbar-mimbar pada hari Minggu yang lalu. Matius 7 ayat 12. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkannya, baiklah kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Ya Bapa yang baik, gerakkanlah hati kami oleh roh-Mu yang baik, supaya kami siap menyambut firman-Mu yang akan membentuk hati kami menjadi hati yang baik untuk melakukan hal-hal baik bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya baca untuk kita Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah satu rumusan hukum kasih yang luar biasa, yang tidak ada taranya. Sampai para ahli menyebut ayat ini sebagai kaidah kencana, norma moral utama yang berdasarkan iman dan kasih. Sebelum Tuhan Yesus merumuskan ini, sudah ada rumusan lain yang telah lama ada dan yang diajarkan oleh banyak orang termasuk pengajar-pengajar agama Yahudi. Rumus itu begini. Segala sesuatu yang tidak kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, janganlah kamu perbuat itu kepada orang lain. Kedengarannya kedua rumusan ini sama. Yang satu bilang, perbuatlah kepada sesamamu segala sesuatu yang kamu harapkan orang perbuat kepadamu. Yang satu bilang, apa yang kamu tidak kehendaki orang perbuat kepadamu, janganlah lakukan kepada orang lain. Tetapi, kalau kita membandingkan dua rumus ini dengan hati-hati, kita akan menemukan perbedaan yang amat mendasar, yang bersifat hakiki, yang amat menentukan bagi perilaku kita semua, baik sebagai orang Kristen maupun sebagai manusia. Apa yang kamu tidak kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, janganlah perbuat itu kepada sesama kamu. Saudara-saudara, hukum ini bersifat negatif. Karena ia melarang, tidak menyuruh. Dalam hukum ini tidak ada perintah untuk melakukan sesuatu yang baik kepada sesama manusia. Di sini hanya ada larangan. Larangan supaya jangan mengganggu orang lain, jangan bikin susah orang lain, jangan merugikan orang lain. Larangan ini mendorong manusia untuk cenderung membatasi dirinya terhadap sesamanya manusia. Sebab dalam larangan ini tidak ada perintah atau dorongan atau panggilan untuk berbuat baik. Larangan ini bisa menyebabkan manusia menjauhi sesamanya. Orang timur bilang begini, daripada tengah badeka kau bakalai, lebih tengah bajau kau bisa bersayang. Ini praktik dari perintah yang larangan yang negatif itu. Segala sesuatu yang kamu tidak kehendaki orang perbuat padamu, janganlah perbuat pada orang lain. Jadi orang timur ubah menjadi, daripada tengah badeka kau musuh, lebih tengah bajau kau sayang.
Hukum yang melarang begini bisa membuat orang merasa nyaman dalam lingkungannya sendiri yang dia ciptakan sebagai satu lingkungan kecil yang terbatas dan yang tertutup. Asal dia aman di situ, dia tidak peduli dengan orang lain. Dia tidak peduli dengan sesamanya. Dan dia tidak peduli dengan lingkungan kehidupan yang lebih luas. Demikianlah hukum larangan ini dapat menyebabkan orang menjadi egoistis, hanya urus diri semata. Karena itu, berdasarkan hukum ini, ada hal-hal prinsip yang harus dikoreksi. Sebab betapapun hebatnya seseorang, betapapun kayanya seseorang, betapapun pintarnya seseorang, betapapun banyaknya karunia yang luar biasa pada seseorang, namun bila ia hidup tidak peduli dengan orang lain, maka orang karena dipengaruhi oleh hukum, apa yang kamu tidak kehendaki orang perbuat padamu, janganlah perbuat pada orang lain. Maka orang itu laksana pohon yang memang berdaun lebat, tetapi tidak mempunyai buah apa-apa, yang pada akhirnya akan dihukum sama seperti pohon ara yang tidak berbuah, yang dihukum oleh Tuhan Yesus. Pendeknya, larangan ini bisa membuat orang menjadi lalai berbuat baik. Hal itu seharusnya dihitung sebagai dosa, yaitu dosa kelalaian. Sayangnya dalam seluruh liturgi Gemit, khususnya pada bagian pengakuan dosa, kita hanya diajak untuk mengakui dosa-dosa dalam pikiran, dalam perkataan, dan dalam perbuatan. Tetapi kita tidak didorong untuk mengakui dosa-dosa kelalaian. Padahal dosa-dosa kelalaian itu seringkali lebih banyak kita perbuat daripada dosa-dosa yang lain. Antara lain, misalnya, tidak peduli dengan orang lain. Sekalipun kita ketemu orang susah, kita anggap biar saja dia urus susahnya sendiri, jangan ganggu dia. Sekalipun kita tahu tetangga kita menderita, kita bilang biar saja urus dirinya sendiri, jangan ganggu dia. Dan itu kita lakukan tiap hari. Khususnya di masyarakat modern, dalam masyarakat majemuk, di kota-kota besar. Oleh karena bahaya yang luar biasa yang dapat timbul dari hukum larangan ini, maka Tuhan Yesus mengubah rumusan hukum ini menjadi perintah. Ia berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, perlakukanlah orang lain seperti kalian ingin diperlakukan oleh mereka. Terjemahan bahasa Kupang bilang begini, jadi apa yang lu mau ke orang lain bikin kasih sang lu, nah lu mesti bikin begitu kasih sang dia. Dengan perintah ini, maka Tuhan Yesus mendorong orang percaya untuk berani keluar dari diri sendiri. Berani keluar dari lingkungan yang tertutup, yang ia ciptakan untuk keamanan diri sendiri. Dan berani bertemu, berani bergaul, berani hidup bersama untuk membentuk suatu masyarakat yang menjadikan kebaikan sebagai titik tolak untuk mendukung hidup bersama. Baiklah kita ingat bahwa Tuhan Yesus mengatakan perintah ini sebagai bagian yang mendekati akhir dari khotbah di bukit. Di bagian akhir khotbah di bukit, Yesus mengingatkan begini, siapa saja sudah mendengar pengajaran saya dan melakukannya, dia itu sama seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu karang yang kokoh. Sekalipun badai menerpa, tapi rumah itu kokoh, tidak goyang, bahkan tidak rubuh. Kita bisa bilang bahwa khotbah di bukit itu memang amat sulit untuk dilaksanakan. Tetapi perintah ini, perlakukanlah orang lain seperti kamu ingin diperlakukan oleh orang lain, adalah inti dari seluruh pengajaran Alkitab,
inti dari seluruh pengajaran Yesus. Tuhan Yesus mau katakan bahwa pada dasarnya inti hukum Taurat itu tidak sulit untuk dilaksanakan. Sebab segala sesuatu yang Tuhan Yesus telah ajarkan dari seluruh isi Taurat, dari kitab para nabi, serta pengajaran-pengajaran khusus tentang kerajaan Allah dapat diringkas dan dirangkum dalam dalil atau perintah yang pendek ini. Seperti engkau ingin untuk selalu dihormati, untuk diberlakukan dengan kasih, dengan sopan, dan dengan adil, maka engkau perlakukanlah orang lain sedemikian juga. Siapapun orang lain itu, entah dia laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, seagama atau beragama lain, satu suku atau tidak, orang bebas atau orang terpenjara, orang pangkat tinggi atau orang rendah, anak-anak atau orang dewasa, buruh atau majikan, orang sehat atau sakit, orang cacat atau tidak cacat. Perlakukanlah mereka semua itu seperti engkau sendiri suka diperlakukan. Saudara-saudara, di dalam pengajaran Yesus ada dua tempat di mana Yesus mengucapkan satu kalimat dan sesudah itu mengatakan inilah inti seluruh isi Taurat dan para nabi, yaitu di Matius 7 ayat 12 ini dan di Matius 22 mengenai hukum kasih. Sesudah Yesus mengatakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, Yesus menegaskan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pendeknya dengan pengucapan Yesus yang luar biasa ini, orang Kristen dipanggil untuk berani keluar dari diri, lebih dahulu melakukan sesuatu yang baik. Kadang-kadang banyak orang, misalnya kalau orang susah minta tolong, dia bilang, kau selama beta hidup lu pernah tolong sama beta sudah tolong. Tindakan itu bukan tindakan Kristen. Karena menurut Yesus di ayat ini, orang Kristen itu dipanggil untuk selalu lebih dahulu melakukan yang baik kepada orang lain. Betapapun balasannya ia dapat mungkin tidak sesuai dengan hukum kasih yang ia rindukan. Saudara-saudara, bagaimana caranya kita bisa punya hati begitu? Hati yang terbuka untuk selalu lebih dahulu berbuat baik dan bukan menuntut orang berbuat baik kepada kita lebih dulu. Hanya ada satu jalan. Bukalah hatimu. Berilah Roh Kudus berdiam di dalamnya. Beranikanlah hidupmu untuk hidup dalam kuasa Roh Kudus. Maka kita semua akan menerima kekuatan ilahi untuk menjadi pionir-pionir kebaikan. Untuk terlebih dahulu merintis perbuatan-perbuatan baik di dalam situasi yang sukar dan sulit sekalipun. Dan itu hanya kita bisa lakukan kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita. Sebab Roh itulah yang memberanikan kita untuk berbuat baik, untuk membangun satu masyarakat yang makin hari makin baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah mengajar kami untuk membuka hati kami, untuk bertindak melakukan kebaikan kepada setiap orang. Kadang-kadang kami takut berbuat baik, karena kami tidak mengenal orang. Karena kadang-kadang kami tidak berani berbuat baik, karena orang lain tidak berbuat baik bagi kami. Karena itu kami mohon, berilah Roh-Mu ya Bapa, supaya apapun yang dilakukan orang lain kepada kami tetap berpegang kepada perintah-Mu ini, untuk selalu berbuat baik bagi sesama kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.